Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar materi tentang kedudukan dua lingkaran beserta komponen-komponennya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sambil menunggu yang lain, kita langsung mulai aja. Di sini Bapak akan mulai dari GeoGebra dulu ya, sebagai pengantar. Oke. Jadi di sini kita akan fokus ke kedudukan dua lingkaran. Apa sih kedudukan dua lingkaran itu? Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut di PowerPoint. Nah, di sini kita menggunakan media pembelajaran GeoGebra nih. Kedudukan dua lingkaran kalau dari media ini adalah definisinya itu seperti ini. Diketahui dua buah lingkaran, ada lingkaran A, pusatnya di A, dan ada lingkaran B, pusatnya di B. Dengan ketentuan, jari-jari R besar itu miliknya A dan jari-jari R kecil itu punya si B. Sedemikian hingga R besar lebih besar dari R kecil. Jadi lingkaran A lebih besar daripada lingkaran B. Oke ya. Nah, di sini ada slider. Slider itu apa? Slider itu kayak pergeseran skala atau perbesaran dari ukuran lingkaran. Yang pertama, R kecil sama dengan 2. Jadi jari-jarinya lingkaran B itu 2. Terus AB. AB itu A pusat lingkaran besar, B pusat lingkaran kecil. Jadi AB adalah jarak antara kedua pusat lingkaran. Yang ketiga, itu R besar sama dengan 3. Ya. Nah, R besar sama dengan 3 berarti jari-jari lingkaran besar atau jari-jari lingkaran A itu 3. Saat posisinya seperti ini, kita lihat gambarnya yang bagian bawah. Ya. Lingkaran kecil ada di dalam lingkaran besar. Oke. Dan dia satu pusat. Pusatnya sama tuh. Itu namanya konsentris, satu konsentrasi ya. Kapan ini terjadi, Pak? Ini terjadi saat apa? Kita lihat keterangan di atas. Yang warna kuning dan warna ungu. Yang kuning dulu, dua lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran yang lain atau lingkaran yang kecil di dalamnya. Nah, dia konsentris, oke? Kapan terjadi lingkaran kecil ada di dalam lingkaran besar? Saat AB atau jarak kedua pusat lingkaran kurang dari selisih jari-jari. Oke. Ternyata benar tuh AB nilainya 0 dan jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil nilainya adalah 1. Oke. Jadi untuk mengetahui kedudukan dua lingkaran, kita harus membandingkan jarak antara pusat dengan selisih jari-jari. Oke. Nah, yang warna ungu ini buat apa, Pak? Ini untuk si konsentris. Dua lingkaran yang sepusat atau konsentris itu terjadi saat pusat A sama dengan pusat B. Sedemikian hingga jarak A ke B adalah 0 karena dia satu titik. Gitu ya. Jika ada yang bingung atau ingin ditanyakan, silakan langsung on mic dan potong omongan Bapak. Berikutnya Bapak pengen pusatnya bergerak nih. Pusat si B bergerak. Nah, di sini ada kondisi di mana pusat dari si B bergeser ke arah kanan sehingga jarak AB sama dengan 1. Oke. Nah, jarak AB sudah sama dengan 1. Kejadiannya apa? Saat jarak AB sama dengan 1, ternyata lingkaran kecil masih ada di dalam lingkaran yang besar. Tapi kondisinya bukan konsentris lagi atau satu pusat lagi, melainkan bersinggungan. Ini namanya bersinggungan di dalam. Kapan itu terjadi? Saat AB atau jarak pusat sama dengan selisih jari-jari. Nggak usah dicatat, nanti Bapak share PPT-nya ya. Dipahami aja. Oke, Alhamdulillah, Bapak. Kita lanjutkan. Selanjutnya, Bapak pengen memperbesar lingkaran yang besar. Bapak buat jari-jarinya jadi 4. Ternyata masih di dalam lagi, tidak bersinggungan dan tidak satu pusat. Ini kondisi yang lain lagi nih. Dia terjadi
saat lingkaran ada di dalam lingkaran kecil ada di dalam lingkaran besar. Tidak bersinggungan dan tidak satu konsentris atau tidak sekonsentris. Kapan itu terjadi? Saat jarak kedua pusat kurang dari selisihnya. Hampir sama kayak yang konsentris tadi ya. Tapi A tidak sama dengan B. Dapat dipahami? Bisa diulang, Pak. Harusnya apa, Pak, yang benar, Pak, buat yang... Ulang, Pak. Ulang, Pak. Diulang ya, oke. Dah, Bapak ambil kesimpulannya aja. Harusnya kalau kondisi seperti ini, apa, Pak, yang benar? Tak ulang ya. Kondisi seperti ini, lingkaran kecil ada di dalam lingkaran besar. Tidak satu pusat dan tidak bersinggungan di dalam. Kapan dia terjadi? Dia terjadi saat jarak pusatnya kurang dari selisih jari-jarinya. Jadi AB kurang dari 2. Ya. AB kurang dari 2. Lanjut. Sekarang Bapak pengen pusatnya lebih besar lagi, jarak pusatnya lebih besar lagi. Ini sama kayak yang tadi, dia bersinggungan di dalam. Terus Bapak perbesar, oh ternyata dia berpotongan tuh. Nah, saat seperti ini baru yang coklat ini harusnya muncul. Dua lingkaran saling berpotongan. Berpotongan di 2 titik. Kapan itu terjadi? Nah, dia terjadi saat jarak pusatnya itu ada di antara R kecil dan R besar. Atau R kecil kurang dari jarak pusat dan jarak pusat kurang dari R besar. Lanjut. Kalau AB-nya 2 mungkin nggak, Pak? Kalau AB-nya 2. Kalau AB-nya 2 nanti akan jadi bersinggungan dalam. Karena jadinya nanti AB sama dengan selisih jari-jari. Itu ya. Ya. Oke, lanjut. Sekarang Bapak perbesar lagi. Nah, masih tetap berpotongan 2 titik nih. Bapak perbesar lagi, tetap perbesar lagi. Nah, sekarang bersinggungan di luar. Kapan ini terjadi? Saat jarak pusat sama dengan jumlah jari-jari. Kalau kita lihat yang warna kuning, warna emping ini, warna merah muda sama warna hijau. Yang emping itu adalah jari-jari lingkaran besar, yang hijau adalah jari-jari lingkaran kecil. Dijumlahkan sama panjangnya kayak jarak pusat ya. Oke. Sudah nih, tadi 1 titik, sekarang semakin jauh, ternyata sudah, apa ini namanya kalau kayak gini nih? Terpisah, saling lepas. Mereka saling melepaskan diri satu sama lain. Enggak bersatu lagi ya. Sudah beda frekuensi. Nah, saat seperti ini nih, dikatakan 2 lingkaran saling lepas. Kapan terjadi? Kan semakin lama semakin panjang tuh dari tadi jarak pusatnya. Berarti tadi kalau jarak pusat sama dengan jumlah jari-jari, maka kalau digeser lagi, jarak pusat lebih besar dari jumlah jari-jari. Seperti itu. Itu namanya 2 lingkaran saling lepas. Oke. Ini untuk kedudukan 2 lingkaran. Untuk simulasinya, ada yang ingin ditanyakan? Ini untuk pemahaman awal. Kalau kalian paham ini, Bapak lanjut ke PowerPoint, insya Allah lebih paham lagi. Sudah, kalau nggak ada yang ingin tanyakan, Bapak masuk ke materinya. Oke, kesepakatan. Sekarang yang menyajikan materi Bapak, biasanya teman-teman, nanti di akhir, kalian masih ingat kelompok 1, 2, 3 kan ya? Kelompok 1 wajib bertanya minimal 1 pertanyaan kepada kelompok 2 dan 3. Kelompok 2 wajib bertanya 1 pertanyaan ke kelompok 1 dan 3. Kelompok 3 wajib bertanya 1 pertanyaan kepada kelompok 1 dan 2. Jadi masing-masing 1 tuh. Jadi satu kelompok menyediakan 2 pertanyaan ya. Sebelum bertanya, sebutkan nama dan nomor absen. Sebelum menjawab, sebutkan nama dan nomor absen. Oke, Bapak mulai untuk materinya. Ada yang bilang irisan 2 lingkaran, ada yang bilang kedudukan 2 lingkaran, ada yang bilang juga kadang irisan dan kedudukan 2 lingkaran. Nah, untuk yang pertama nih, kedudukan 2 lingkaran dan garis singgung persekutuan. Kita akan bahas satu-satu dari kata dan. Sebelum dan ada kedudukan 2 lingkaran, seperti yang sudah kita bahas tadi. Kedudukan 2 lingkaran itu ada 8 kondisi. 8 kondisi khusus, dan garis singgung persekutuan adalah garis singgung 2 lingkaran, di mana garis singgung tersebut setiap satu garis singgung dia menyinggung 2 lingkaran sekaligus, gitu ya. Oke. Yang pertama, kedudukan 2 lingkaran
Ingat ya, L1 dan L2 tidak sama besar, ada yang lebih kecil. Di sini kondisinya L2 lebih kecil dari L1. Dikatakan konsentris saat dia satu pusat. Yang harus kita ingat untuk menyelidiki dia konsentris atau tidak, jarak pusatnya sama dengan nol, ya. Atau P1 sama dengan P2, ya. Yang kedua, tidak konsentris tapi ada di dalam lingkaran. Jadi L1 dan L2 tidak konsentris. L2 terletak di dalam L1. Kita bisa menyelidiki kondisi itu dengan cara kotak merah. Jarak pusat kurang dari R1 min R2. Ya, kalau misalkan ada yang bingung silakan ditanyakan. Untuk dua kondisi ini, kondisi 1 dan kondisi 2, mereka tidak memiliki garis singgung persekutuan. Kenapa? Karena kalau menyinggung lingkaran yang di luar, tidak mungkin menyinggung lingkaran yang di dalam, karena dia dilindungi oleh lingkaran yang di luar. Gitu ya. Yang ketiga, L1 dan L2 saling bersinggungan dengan L2 terletak di dalam lingkaran. Masih di dalam lingkaran besar, tapi sudah memiliki garis singgung persekutuan. Ada satu, tepatnya dia titik singgungnya di titik singgung persinggungan dua lingkaran itu. Gimana kita bisa menyelidiki kedudukan ini saat jarak pusatnya sama dengan selisih jari-jari. Yang keempat, sudah mulai keluar tuh lingkaran kecilnya, namanya berpotongan di dua titik. Kondisi ini terjadi saat jarak pusatnya kurang dari jumlah jari-jari, tapi lebih dari selisih jari-jari. Ya. Jadi di sini sebenarnya kita fokus ke jarak pusat. Semakin lama semakin membesar akan semakin lepas, semakin mengecil jarak pusat maka akan mendekati konsentris. Nah, saat berpotongan di dua titik, dia memiliki dua garis singgung persekutuan, gitu ya. Yang kondisi kelima, tadi kedudukan dua titik, yang kelima adalah saling bersinggungan di luar. Jadi L2 sudah terletak di luar lingkaran L1. Kondisi ini terjadi kayak yang di media tadi, P1 P2 sama dengan jumlah jari-jari. Jadi jarak kedua pusat sama dengan jumlah jari-jari kedua lingkaran. Kondisi ini ada tiga garis singgung persekutuan. Yang pertama ada di bagian keliling kedua lingkaran, di bagian tepi, dan satunya ada di garis singgungnya, di titik singgungnya, pas di tengah-tengah. Nah, yang nomor 6, L1 dan L2 saling terpisah atau saling lepas. P1 dan P2 lebih dari jumlah jari-jarinya. Jadi jarak pusatnya sudah lebih besar dari jumlah jari-jari lingkaran. Di sini kondisinya ada 4 garis singgung persekutuan. Ya, ini ada 6 nih. Ini yang tadi disebutkan di media pembelajaran tadi. Ada dua kedudukan lagi yang tadi nggak disebutkan. Ada yang pernah dengar ada yang pernah dengar ortogonal? Silakan yang tahu ortogonal itu apa? Unik. Ortogonal. Tulisannya ORTHU, orto, GONAL, ortogonal. Yang pintar bahasa Inggris, ortogonal itu apa? Yang tahu ortogonal? Nggak ada yang tahu. Yang tahu Nggak, ortogonal? Hah? nggak. Nggak ada. Yang tahu ortogonal itu apa? Nilai formatifnya plus 2 dah. Gimana? Googling boleh, Pak? Kalau googling berarti nilainya buat Google dong. Nggak ada yang tahu ya. Ortogonal itu saling tegak lurus. Ya. Dua lingkaran saling ortogonal atau dua lingkaran itu ortogonal. Berarti dia tegak lurus. Ada yang pernah tahu lingkaran tegak lurus gimana posisinya? Kalau tahu itu formatifnya plus 5 deh. Gimana? Tegak lurus, Pak. Iya, lingkaran saling tegak lurus. Kalau tahu itu formatifnya plus 5. Kalau googling berarti dibagi sama googlingnya 5, buat kalian 0. Gak ada ya? Tegak lurus itu, Pak, permisi. Tegak lurus itu yang
Yang sumbu XY kalau misal memotong itu membentuk 90 derajat itu Kak. Iya, itu tegak lurus. Gimana? Kebayang nggak lingkaran saling tegak lurus? Atau lingkaran ortogonal? Belum ya? Oke, dijelaskan dulu. Jadi, formatif plus 5 hangus ya. Ini sekarang lagi lelang lelang nilai formatif nih. Jadi siap-siap ya. Yang nomor 7, L1 ortogonal L2. Yang dikatakan lingkaran ortogonal lingkaran 2 itu atau lingkaran 1 tegak lurus lingkaran 2 bukan lingkarannya yang tegak lurus. Tapi dia akan membentuk segitiga yang tegak lurus. Oke. Di mana siku-sikunya membentuk segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya terletak di perpotongan dua lingkaran. Oke. Kalau sudah membentuk ortogonal atau siku-siku, maka akan berlaku apa? Di sini kan perpotong apa siku-sikunya ada di perpotongan lingkaran nih. Nah, sehingga sisi di depan sudut siku-siku adalah jarak pusat. Berlaku rumus teorema Pitagoras. Jarak pusat dikuadratkan sama dengan jumlah jari-jari yang dikuadratkan. Gitu ya. Oke. Intinya perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Itu namanya lingkaran saling ortogonal atau L1 ortogonal L2. Dapat dipahami? Kalau paham manggut, kalau enggak geleng-geleng. Manggut ya. Oke. Nomor garis singgung persekutuannya ada dua nih ya. Yang kedelapan sama dia juga ternyata siku-siku membentuk segitiga siku-siku. Tapi siku-sikunya bukan di perpotongannya. Keunikannya berbeda. Kalau yang tadi keunikannya siku-sikunya di perpotongannya. Tapi di sini yang nomor 8, keunikannya apa? Perpotongannya merupakan titik ujung dari diameter lingkaran kecil. Sehingga dia siku-sikunya tepat di pusat lingkaran kecil. Nah, kalau siku-sikunya di pusat lingkaran kecil, maka sisi miring atau hipotenusanya ada pada jari-jari lingkaran besar. Sehingga berlaku teorema Pitagoras juga. Tapi rumusnya adalah jarak pusat sama dengan selisih dari jari-jari dikuadratkan, di mana R1 kuadrat dikurangi R2 kuadrat. Untuk garis singgung persekutuannya ada 2. Dari sini ada 8 nih kedudukannya atau kondisinya. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Lanjut. Sudah selesai ya kedudukan. Kalian tinggal mengingat kotak merah untuk mengetahui kondisinya. Contoh soal nih. Jika lingkaran L1 konsentris dengan lingkaran L2, maka nilai M plus N plus R1 min R2 adalah, oke, di sini ada lingkaran 1 dan lingkaran 2. Kata kuncinya adalah konsentris. Konsentris tadi apa? Konsentris. Jarak pusatnya 0. Jarak pusatnya 0, berarti pusatnya harus Pusat harus titik sama. pusatnya harus sama. Oke. Jadi, kita harus cari dulu pusat dari lingkaran 1 dan lingkaran 2. Bapak tidak mau ngajarin lagi gimana caranya nyari pusat, karena baru belajar ya. Untuk persamaan umum lingkaran, pusatnya P-nya sama dengan M, min 2. Untuk yang lingkaran 2, P-nya 1, N. Kalau yang bingung silakan ngomong, nanti yang jawab bukan Bapak tapi temannya. Nilai untuk teman yang jawab nanti. Ada yang nggak tahu caranya nyari pusat? Tahu ya? Oke. Pusatnya ketemu M, min 2, 1, N. Yang nggak mau nanya nanti rugi sendiri ya, karena bingungnya sampai nanti mau formatif. Oke, sudah. Pusat yang lingkaran 1 itu M, min 2, lingkaran 2, 1, N. Karena pusatnya sama, harusnya M, min 2 sama dengan 1, N. Dapat disimpulkan bahwa M sama dengan 1 dan N sama dengan min 2. Ada yang bingung? Paham ya? Oke, lanjut. Sudah ketemu nih M sama N-nya. Apalagi yang kurang? Yang kurang itu adalah R1 dan R2. Kita harus mencari jari-jari. Tapi kita sudah tahu pusatnya nih. Gimana caranya kita mencari jari-jari yang pusatnya sudah diketahui? Rumusnya adalah
X dari pusat dikuadratkan ditambah Y dari pusat dikuadratkan dikurangi sama C. Jadi A kecil kuadrat plus B kecil kuadrat min C. Tapi C-nya belum diketahui nih. Buat yang lingkaran 1, C-nya itu adalah yang tidak berdampingan dengan variabel. Ini ya, konstanta. M bukan variabel, Pak, bukan. M tadi kan 1 sama 2 min 2 tuh. Kalau di lingkaran variabelnya X sama Y. Oke ya. Nah, jadi ini C untuk lingkaran 1 dan yang N2 ini adalah C untuk lingkaran 2. Gimana cara nyari C-nya, Pak? Tinggal disubstitusikan nilai M dan N-nya. Didapatkan M kuadrat min 5M min 16 sama dengan min 20. Dimana itu adalah nilai C-nya. Jadi ini adalah C-nya nih. C lingkaran 1. Nah, C lingkaran 2 juga diketahui N-nya. Jadi tinggal disubstitusikan, didapatkan C yang lingkaran 2 nilainya adalah 4. Tinggal kita masukkan ke rumus mencari jari-jari dari persamaan umum. Didapatkan R1 atau jari-jari lingkaran 1 adalah 5, jari-jari lingkaran 2 adalah 1. Kita substitusikan ke yang ditanyakan, didapatkan M plus N ditambah R1 min R2 nilainya sama dengan 3. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita masuk ke materi yang berikutnya nih. Kedudukan sudah selesai, kita akan masuk ke garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Paham ya? Sudah nih, Bapak lanjutkan ya. Nggak ada yang ditanyakan lagi. Kalau nggak ada, Bapak masuk di materi garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Untuk garis singgung persekutuan itu ada 2, garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Nah, biasanya yang dipermasalahkan di garis singgung itu bukan kayak materi yang kemarin yang mencari persamaan garis singgungnya, melainkan mencari panjang dari garis singgung tersebut. Oke. Sekarang kita lihat gambar yang pertama. Nah, yang namanya garis singgung persekutuan dalam berarti dia ada di dalam. Oke ya. Lihat lingkaran besar dan lingkaran kecil. Di dalam berarti apa? Di antara mereka. Jadi garis singgungnya ada di antara lingkaran besar dan lingkaran kecil. Jadi kalau A-nya di bagian atas, maka B-nya di bagian bawah. Ciri-ciri lainnya apa, Pak? Nanti garis AB atau AB itu adalah persekutuan, garis singgung persekutuan dalamnya. Garis AB itu akan membentuk sudut siku-siku terhadap jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil. Maka jari-jari R2 dan R1 juga dikatakan sejajar, gitu ya. Oke. Terus gimana Pak caranya mencari panjang garis singgungnya? Kita lanjut ke gambar yang kedua. Untuk garis singgung persekutuan dalam ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama membuat perpanjangan garis, yang kedua membuat garis bantu. Perpanjangan garisnya dilakukan di lingkaran besar. Jadi jari-jari lingkaran besar kita perpanjang sampai ke titik C. Kapan kita tahu titik C itu di mana, Pak? Nah, kita tahunya dari garis bantu. Garis bantunya tadi kan sudah nih lingkaran besar. Agar lingkaran kecil nggak iri, lingkaran kecil kita juga kasih garis deh. Dari pusat kita tarik garis sejajar dengan AB, di mana AB adalah garis singgung persekutuan dalamnya. Nah, sedemikian hingga perpanjangan garis jari-jari lingkaran besar dan garis bantu yang ditarik dari pusat lingkaran kecil berpotongan di C. Ingat, garis bantu yang ditarik dari pusat dan lingkaran kecil, dia harus sejajar dengan AB. Ya. Nah, sudah didapatkan dan titik potong antara perpanjangan dan garis bantu ada di titik C. Sehingga C siku-siku. Kalau kita perhatikan, AB sama dengan garis bantu tadi, CP2. Ya. Jadi kalau kita mau nyari panjang AB, sama dengan cara mencari CP2. Oke, dapat dipahami ya? Selanjutnya,
kita lihat gambar ketiga. P2P1C atau P1P2C dia membentuk sebuah segitiga yang bergaris merah yang tebal. Ingat C siku-siku ya. Nah, untuk mencari AB sama dengan mencari CP2. Ingat kalau siku-siku, cara mencari CP2 kita menggunakan teorema Pitagoras. Di mana jarak CP2 sama dengan akar dari panjang atau jarak pusat dikuadratkan dikurangi dengan P2C kuadrat. P2C kuadrat ini apa, Pak? Ingat P2A itu adalah jari-jari lingkaran besar. AC adalah apa AC? AC adalah jari-jari lingkaran kecil. Kenapa gitu? Karena AB sama CP dia sejajar tuh. Jaraknya selalu sama. Ya. Sehingga kalau BP2 jari-jari lingkaran kecil, maka AC jari-jari lingkaran kecil. Sehingga untuk garis singgung persekutuan dalam rumusnya adalah akar dari jarak pusat dikuadratkan dikurangi dengan jumlah jari-jari dikuadratkan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, lanjut. Setelah dalam kita masuk keluar. Perhatikan garis AB. AB sekarang ada di luar nih, nggak di antara lingkaran besar dan lingkaran kecil lagi. Nah, dikatakan garis singgung persekutuan luar saat garis tersebut tegak lurus dengan jari-jari 1 dan jari-jari 2. Dan saat A di atas maka B di atas, saat A di bawah maka B juga di bawah. Untuk ini, untuk mencari panjangnya gimana, Pak? Nah, kalau untuk persekutuan luar nggak terlalu banyak nih, cuma menggunakan garis bantu saja tanpa menggunakan perpanjangan garis. Garis bantu, ingat garis bantunya ditarik dari lingkaran yang kecil, melalui pusat lingkaran kecil. Kita tarik garis dari pusat lingkaran kecil ke lingkaran besar, sedemikian hingga garis bantu tersebut sejajar dengan garis singgung persekutuan luarnya, yaitu AB. Sampai memotong jari-jari P1A di C. Karena dia sejajar dengan AB, di mana A itu siku-siku, maka C juga harus siku-siku. Nah, untuk mencari AB nih sama dengan mencari CP2. Persis deh kayak garis singgung persekutuan dalam tadi. Caranya nyari CP2 gimana? Nah, kalau mencari CP2 ingat CP2P1 dia siku-siku di C. Sehingga hipotenusanya tetap di jarak pusat. Didapatkan rumus atau cara mencari AB sama dengan cara mencari CP2, yaitu akar dari jarak pusat dikuadratkan dikurangi dengan selisih jari-jari dikuadratkan. Kenapa selisih, Pak? Kembali lagi, P1A itu jari-jari lingkaran besar. Dan P2C selalu sejajar AB, sehingga jaraknya selalu sama. Jadi AC itu adalah jari-jari lingkaran kecil. Jadi P1C adalah jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil. Ya, kalau yang persekutuan dalam jari-jarinya dijumlahkan, kalau persekutuan luar jari-jarinya dikurangi. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, izin kosan ya. Hujan langsung ada ekspektasi. Kalau gitu lanjut latihan soal. Dua buah lingkaran. Nah, ini ada satu soal, tapi di sini mencangkup dua garis singgung persekutuan. Ada yang persekutuan dalam, ada yang persekutuan luar dari satu soal. Nah, di sini ada lingkaran nih dengan pusat di P dan di Q, memiliki garis singgung persekutuan dalam. Diketahui panjang garis singgung persekutuan dalamnya 12 cm dan jarak pusatnya 13 cm. Jari-jari lingkaran besarnya diketahui 4 cm. Tentukan jari-jari lingkaran kecil dan juga tentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Kalau kayak gini, karena yang diketahui adalah garis singgung persekutuan dalamnya, kita ingat dulu rumus panjang garis singgung persekutuan dalam. Rumusnya adalah kalau garis singgung persekutuan dalamnya itu CD, kalau berdasarkan gambar nih ya, CD adalah garis singgung persekutuan dalam, AB garis singgung persekutuan luar. Di sini sudah ada garis bantunya yaitu QE.
Sehingga CD sama dengan QE. Kita lihat segitiga QEP, dia siku-siku di E. Nah, cara mencari CD sama dengan cara mencari QE, yaitu jarak pusat dikuadratkan, IP kuadrat, ini keliru ya di gambarnya, harusnya IP-nya itu 13, CD-nya 12. Oke, sehingga IP kuadrat itu 13 kuadrat. Terus jumlah jari-jarinya RQ plus RP dikuadratkan. Nah, tapi yang diketahui hanya RP tuh 4, RQ-nya belum karena RQ yang ditanyakan. Dari sini CD dikuadratkan itu 12 kuadrat, IP dikuadratkan 13 kuadrat. Nah, hasil kuadratnya 12 kuadrat itu 144, 13 kuadrat itu 169. Setelah itu kedua ruas kita kurangi dengan 144, didapatkan 0 sama dengan min 25, min jumlah jari-jari dikuadratkan. Oke. Nah, setelah itu plus ya, plus jadi 0 sama dengan 25 min jumlah jari-jari dikuadratkan. Setelah itu kedua ruas kita kurangi dengan, kita tambahkan dengan jumlah jari-jari dikuadratkan. Hasilnya kayak gini. RQ plus 4 kuadrat sama dengan 25. Jadi ini menggunakan sifat aljabar biasa ya. Nah, RQ plus 4 dikuadratkan sama dengan 25. Bilangan berapa yang dikuadratkan hasilnya 25? 5. Jadi 4 harus ditambahkan dengan 1 agar jadi 5. Maka RQ-nya sama dengan 1. Ketemu dah satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, panjang garis singgung persekutuan luar. Kita ingat rumus panjang garis singgung persekutuan luar mirip sama kayak garis singgung persekutuan dalam, cuma bedanya kalau yang luar itu dikurangi, kalau yang dalam ditambah jari-jarinya. Oke, kita sudah dapat nih jari-jari lingkaran kecil, sehingga selisihnya 4 dikurangi 1, 3. Jadi panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah jarak pusat dikuadratkan 13 kuadrat itu 169. Terus selisih jari-jarinya 3. 3 kuadrat itu adalah berapa? 6 ya? 3 kuadrat. 9. 9. 169 dikurangi 9 berarti 160. Akar 160 nilainya adalah 4 akar 10. Benar apa salah? Akar 160, 4 akar 10. Berikutnya, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Ada ya, oke. Dah, sekarang materinya adalah irisan dua lingkaran. Di sini disepakati nggak boleh ada yang buka Google ya, karena di sini beneran mau sportivitas ini. Di sini nanti ada pertanyaannya Bapak yang kalian harus bisa jawab. Kalau bisa jawab nanti Bapak jamin untuk nilai formatif materi ini. Keliling dan luas irisan dua lingkaran. Irisan dua lingkaran merupakan daerah yang sama-sama dimiliki oleh kedua lingkaran itu. Jadi kalau digambar itu area atau daerah yang warna abu-abu. Ya. Biasanya yang ditanyakan adalah keliling dan luasnya. Gimana cara mencari keliling dan luasnya? Di sini ada step atau algoritma ya, bukan step panas dingin. Jadi keliling irisan dua lingkaran dapat dicari dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat garis bantu antara titik pusat dua lingkaran pada titik potong dua lingkaran. Bentuknya jadi kayak gini nih. Yang warna biru sama yang warna oranye ada tempel merahnya tuh. Nah, yang kedua, setelah terbentuk gambar seperti gambar kedua, kita menentukan titik potong dua lingkaran AB, koordinatnya berapa. Oke, gimana caranya Pak? Kita tahu nih dari soal persamaan lingkaran 1 dan persamaan lingkaran 2. Kita gunakan eliminasi, kita selisihkan kedua lingkaran ini, nanti akan ketemu nilai dari X dan Y-nya. Oke ya. Oke. Jadi pakai rumus perpotongan dua lingkaran, kita cari titik potongnya. Oke. Yang ketiga, kalau sudah ketemu A dan B-nya, kita bisa mencari panjang AB. Gimana caranya? Menggunakan rumus jarak dua titik. Ya, Bapak nggak ngajar lagi materi itu karena kalian sudah. Yang keempat, ini yang Bapak tanyakan.
menentukan besar sudut AP1B dan AP2B. Atau gampangannya gimana caranya kita menentukan sudut P1 dan sudut P2. Ya. Ada yang tahu gimana caranya mencari sudut P1 dan P2? Kalau yang diketahui adalah jari-jari kedua lingkaran dan jarak AB. Kalau kalian tahu itu tanpa formatif nih, kalian nggak usah ikut formatif, yang lain formatif kalian nggak. Nilai kalian otomatis dapat 75 deh. Nilai gratis, mau? Tanpa formatif. Ada yang mau? Jadi langsung 75 nilainya. Ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau, Ray? Naik deh, jadi 80. Belum tuntas 80. Tuntas belum 80, Ray? Kalau formatif. Pertanyaannya apa, Pak? Hah? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, gimana caranya mencari sudut P1 dan P2 yang diketahui jari-jari lingkaran 1 dan jari-jari lingkaran 2. Terus jarak AB juga diketahui. Kalau bisa itu dapat 80 tanpa formatif deh. Tuntas belum 80, Ren? Ketuntasannya berapa sih? MIPA berapa nih? MIPA 2. Ketuntasan formatif 82 kalau nggak salah, Pak. Hah? Berapa? Oh, 76 nih, Pak. 84 ya? KKM-nya 76, oke. 85 deh, 85 kalau bisa nyari tanpa Google ya. Tanpa googling. Jadi kalian nggak usah formatif nih. Dapat 80. P1 dan P2. Kenapa? Yang ditanya sudutnya P1 dan P2. Iya. Atau A dan B. Kenapa? Saya mau nyoba. Gimana caranya? Kalau P1-nya, itu saya kasih garis lagi sih Pak antara P1 sama P2. Jadi kan itu nanti antara P1 ke yang kayak X itu sama yang ke A itu kan nanti jadi kayak segitiga siku-siku. Bapak kasih garis dulu ya, bentar. Iya. Garisnya nggak lurus ya Bapak ya, Raya? Oh bisa dilurus. Ya. Ya. Nah, itu kan jadi sudut siku-siku sih di tengahnya. Jadinya yang lingkaran yang atas itu ngebentuk yang P1-nya yang sebelah atas itu 30 derajat. Ini 30 nah, nih. bawahnya berarti 30 derajat juga. Oke, terus? Nah, jadinya P1 60 derajat. Oke, ini 60. Ya. Terus P2 itu saya lupa di pelajaran apa, pokok kalau ini itu nanti jadinya P2-nya tuh 120. P2 itu Jadinya 100. P2 nilainya dari 2 kalinya P1. Oke, ini 120 ya? Ya, yang P2. Oke, sudah. 120. Nah, itu jawabannya siapa namanya? Salah apa betul, Pak? Namanya dulu siapa? Akila. Akila. Oke. Akila ya. Jawabannya yang P1 60, yang P2 120. Gini. Kalau misalkan Bapak buat lingkarannya lebih dekat lagi, jadi lingkaran kecil Bapak geser ke arah kiri, nanti bentuknya kayak gini nih. Bentar. Andaikan Bapak geser lingkaran yang kecil ke arah kiri, mendekati lingkaran besar. Mungkin perpotongannya di sini. Di sini dan di sini. Oh, nggak kelihatan ya kalau kuningnya. Merah aja. Jadi Bapak buat di sini. Bisa jadi perpotongannya di sini nih. Dan di sini. Apakah dia tetap 60? Enggak kan ya? Enggak. Jadi bukan suatu kepastian untuk nilainya 60 dan 120. Jadi di sini ada rumusnya. Yang bisa rumusnya cara mencari atau triknya cara mencari P1 dan P2. Tanpa formatif 90 deh. Gimana? Belum benar ya gila ya? Masih kurang. Tanpa formatif. Apa? Pakai tan. Gimana pakai tan tuh? Ya kan diketahui tapi nggak tahu dah Pak. Oh, Kan diketahui itu, diketahui apa jari-jarinya itu. ya, diketahui. Jarak
P1 sama P2. Ini diketahui juga nih. Ya, ini diketahui. Salah. P1 dan P2 juga diketahui tuh. Jaraknya bisa dicari ya. Terus gimana? Iya, Jarak ini dicari. iya terus tadi juga. Terus Terus diapakan? habis itu setengahnya AB itu jadi apa itu? Jadi depan. Terus Terus habis itu, tapi nggak tahu cara nyari miringnya. nggak Terus tahu habis caranya itu, miringnya. iya habis itu pakai tan gitu kan, tandemi. Kan? Udah, Tan apa? tandemi. Tandemi. Depan bermiring. Mm. Gimana cara nyari miringnya? Saya, Pak. Oh, Alia dulu tan dong. itu tan desa. Nah, tan desa. Ya, Gimana cara nyari habis itu sampingnya? sudah. Hah? Gimana cara nyari Iya, samping? samping. Iya itu, nggak tahu. Belum ya berarti ya. Tahu nggak cara nyari sampingnya? Kalau tahu dapat 90 nih tanpa formatif. Oh, pakai jari-jarinya. Jari-jarinya, kalau jari-jarinya sampai sini, bukan sampai di garis sini. Hah? Kalau jari-jari kan sampai sini nih. Sampai busur yang ini. Oh, Jadi kita harusnya kan kalau mencari sudut setengah P1 desa, tan desa depannya itu A sampai X, sampingnya X sampai P1. Gimana cara nyari X P1? Gitu ya. Gimana tuh? Ketemu nggak? 90 iya. nih tanpa formatif. Belum ya? Yang lain satu kali lagi deh. 95 tanpa Saya, Pak. formatif. Saya, Abid, Pak. Saya. gimana? Tanpa Ya. 95 ya. Gimana Abid? Kalau pakai kos gimana, Pak? Gimana kalau pakai Samping kos? bermiring. Samping Jadi samping bermiring. gimana tuh kalau pakai samping bermiring? Ingat ya, Kan nyari P1-nya. gambar dari bentar. Gambar dari ini semuanya enggak selamanya bentuknya horizontal ya. Kalau bentuknya horizontal gampang kita nyari titik-titiknya. Bisa jadi lingkaran ini bentuknya miring seperti ini. Jadi ada lingkaran yang kayak gini, bentar. Jadi kondisinya bukan cuma seperti itu. Bentar. Kadang kalau kondisinya kayak gini juga harus bisa ya. Nah, ini sama di sini. Bentar. Ini. Jelek. Belum benar. Nah, ini ya. Juga harus berlaku sama itu ya. Gimana caranya? Gimana Bid? Abid Faiz. Itu, Pak. Dibikin garis P1 sampai P2. P1 sampai P2. Iya. Dibagi dulu. Dibagi jadi 2. Terus tinggal di kos itu, Pak. Yang kos dari P1 sampingnya itu P1 sampai X. Ya. Miringnya itu, Pak. Gimana? Itu misalnya yang P1 sampai X itu 1, Pak. Misal. Tapi bukan 1. Dapat dari mana 1? 1 dapat dari mana? Misal, Pak, itu pokok pakai kos, Pak. Samping sama miring. Samping sama miring. Iya, hasilnya samping per miring itu ya kos itu, Pak. Kos itu berapa derajat dikali 2. Cara nyari samping gimana caranya nyari samping? Kosami. Sampingnya gimana? Sampingnya kan P1X tuh. Gimana cara nyari P1X? Tadi Alia juga dekat di situ. Gimana cara nyari P1X? Terakhir nih ya Abid ya. 95. Kalau bisa Abid nggak usah formatif dapat 95. Gimana Abid? Nggak boleh lihat internet ya. Pak, saya boleh bantu gak, Pak? Nggak boleh lah. Masa bantu-bantuan nilainya dibantu juga dong.
Gak apa-apa deh, please Ais bantu. Tadi Bapak bilang 95 ya. Kalau bisa kejawab berarti 95 bagi 2 itu 47,5. Nilainya Abid 47,5, nilainya please Ais 47,5. Gimana? Mau nggak? Nggak ya? Oke, udah. Bid, gimana Bid? Biar lanjut materinya. Bentar, Pak. Nggak boleh searching, Bid. Udah gagal ya, kalau off kamera gagal. Off kamera gagal. Oke, sehingga Bapak bisa lanjutkan nih. Misal kalian pengen, kalau kan tadi sudah Bapak permudah nih. Yang Bapak permudah, bentar. Yang diketahui adalah AB, jari-jari lingkaran 1, jari-jari lingkaran 2. Terus tadi banyak yang gini nih, bagi 2. Ini ya, bagi 2 sama besar. Nah, saat dibagi 2 sama besar, pertanyaan Bapak adalah, jarak antara si X ini ke A sama si X ini ke B, di sini Bapak kasih O, OA sama OB sama apa enggak? Sama. Sama ya. Maka AO sama OB itu adalah setengah AB. AB-nya diketahui ya. Nah, AO diketahui. P1A itu jari-jari. Nah, yang dari tadi kalian bingung adalah P1O. P1O nggak diketahui. Yang rumusnya adalah depan sama miring apa? Sin demi. Sin depan per miring. Depannya setengah AB, miringnya jari-jari lingkaran besar. Itu juga sama yang kecil. Ngapain pakai tan, pakai cos, masih harus cari P1 sama O. Ya. Itu kalau cara kalian tuh. Nah, ada cara lain yang bisa kita gunakan. Itu sekaligus tuh nyari P1. Kalau tadi kan masih setengah dari P1 ya. Cara lainnya apa? Pakai aturan cos. Ada yang tahu aturan cos? Belum ya? Ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, mungkin karena kalian belum pernah cos ya, jadi nggak tahu aturan cos. Jadi aturan cos itu dibuat bukan sama Bu Cos, tapi aturan cos itu dibuat sehingga didapatkan rumus yang namanya Pitagoras. Jadi Pitagoras aslinya nggak seperti itu. Ada asal mulanya ya. Asal mulanya dari apa? Dari aturan cos. Gimana Pak aturan cos? Bapak lanjut ke slide berikutnya dulu, ini belum selesai nih. Nah, ini aturan cos. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB dikali cos X. Di mana C ini adalah sisi di depan X, di depan sudutnya. Ya. Terus kenapa kalau Pitagoras jadinya cuma C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat? Kalau kita ingat-ingat, Pitagoras berlaku untuk segitiga siku-siku, ya enggak? Nah, siku-siku sudutnya berapa sih? 90. Nah, X berarti X-nya nilainya 90. Kita substitusikan, dapat yang baris kedua ini. Cos 90 nilainya berapa? 0. 0 apa 1? 0, Pak. 0 apa 1? 0. Oh ya, bagus. Berarti berhasil ya punya yang ngajar ya. Kalau bikin nggak berhasil. Siapa yang ngajar trigonometri? Bu Krisa. Bagus. Hebat ya Bu Krisa ya. Lanjut. Nah, sudah cos 90 0 tuh. Min 2AB dikali dengan 0 jadinya 0. Jadi tinggal C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Itu rumus dari teorema Pitagoras. Nah, kalau sudutnya nggak siku-siku, pakai aturan cos yang dibuat sama bukan Bu Cos ya. Aturan cos intinya ya. Nah, kita pakai ini nanti ketemu. Jadi kalau kita mau nyari si P1, maka kita pakainya apa? A kuadrat plus B kuadrat. A kuadratnya itu yang miring ini, jadi sama nih R sama R. Maka R kuadrat plus R kuadrat min 2R kuadrat dikali R dikali R. Jadi 2R kuadrat dikurangi 2R kuadrat cos X. Sama dengan C. Di mana? Sama dengan C kuadrat. Di mana C kuadrat ini adalah AB dikuadratkan. Gitu ya. Nah, ketemu tuh nanti sudutnya. Kalau sudah ketemu sudutnya, gimana cara mencari
panjang busur AP1B dan AP2B. Itu nanti akan menjadi keliling irisan dua lingkaran. Oke. Nah, untuk mencari itu kita pakai apa? Perbandingan sudut. Itu tujuannya kenapa kita nyari sudut P1 dan P2. Kita bisa mencari keliling lingkaran. Nah, dari situ kita bisa mencari panjang busur dari AB, ABP1 dan ABP2, di mana ABP1 itu juringnya. Terus, gimana cara nyari, Pak? Kita bandingkan sudut P1 per 360 derajat, di mana 360 adalah sudut untuk lingkaran penuh, dikali dengan kelilingnya, didapat panjang busur AP1B. Nah, buat AP2B, kita cari keliling lingkaran yang kedua. Terus, di sudut P2 per 360 dikali keliling lingkaran 2. Didapatkan panjang busur AP2B, dijumlahkan jadi keliling irisan dua lingkaran. Kalau yang luas juga sama prosesnya. Kita mencarinya luas juring sama juring 1 sama luas juring 2. Terus segitiga AP1B, AP2B. Kalau AP1B, AP2B kalian tahu lah ya segitiganya rumusnya apa. Kalau luas juringnya sama kayak yang keliling tadi, sudut per 360 dikali luas lingkaran. Kalau tadi dikali keliling, kalau ini dikali luas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Lanjut. Siapkan aja pertanyaannya untuk kelompok lain ya. Sekarang kita bahas kuasa pada lingkaran. Ada titik kuasa, ada garis kuasa. Di mana garis kuasa adalah himpunan titik-titik kuasa dua lingkaran dan tegak lurus garis yang menghubungkan pusat lingkaran. Gimana cara mencari garis kuasa? Kita bisa menggunakan rumus L1 min L2. Jadi persamaan lingkaran 1, kita kurangi dengan lingkaran 2, kita sama dengan 0, dia akan menghasilkan sebuah garis kuasa. Jadi persamaan lingkaran kalau kita selisihkan terus kita sama dengan kan 0, dia akan menjadi persamaan garis lurus. Di mana persamaan garis lurus itu adalah garis kuasa dari dua lingkaran. Garis kuasa dua lingkaran selalu tegak lurus dengan garis antar pusat atau garis yang menghubungkan dua pusat lingkaran. Kalau ada tiga lingkarannya gimana, Pak? Nah, lingkaran 1 dikurangi lingkaran 2, lingkaran 1 dikurangi lingkaran 3, dan lingkaran 2 dikurangi lingkaran 3. Oke, sudah. Sama dengan 0, jangan lupa. Berikutnya, berkas lingkaran. Lingkaran-lingkaran yang terbentuk dan melalui perpotongan dua lingkaran. Jadi awalnya ada dua buah lingkaran berwarna hitam. Dia berpotongan di A dan berpotongan di B. Ada lingkaran lain yang berwarna merah dan dia juga melalui AB. Itu disebut dengan berkas lingkaran. Cara mencarinya adalah L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. Di mana lambda adalah konstanta atau skalar perbesaran dari L2. Bisa juga lambda L1 ditambah L2 sama dengan 0. Boleh. Lambdanya boleh di L2, boleh di L1. Tapi nggak boleh di 0. Kalau di 0 nanti tidak bernilai dia. Sudah selesai nih. Pertemuan berikutnya, jangan nanti siang kita langsung refleksi. Sampai hari Sabtu, hari Senin kita formatif. Sebelum diakhiri, kita lanjut ke sesi berikutnya. Ada tanya jawab. Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Kelompok 2 bertanya ke kelompok 3. Kelompok 1 bertanya kepada dua kelompok lain. Dan seterusnya. Silakan yang mau bertanya, sebut nama dan kelompok berapa ya. Bertanyanya ke kelompok berapa juga. Monggo. Ini deh, satu pertanyaan aja deh. Kelompok 1 bertanya ke kelompok 2, kelompok 2 bertanya ke kelompok 3, kelompok 3 bertanya ke kelompok 1. Perwakilan ya? Iya, Pak. Bagus, cerdas. Menanya apa? Siapa namanya Saya dulu? Tanya. Torik, Pak. Torik. Dari kelompok 3. Tanya Ikut sih. Nomor apa? Tanya ke kelompok 1. Apa pertanyaannya? Itu buat nyari lambdanya itu bisa dapat angkanya itu dari mana untuk buat nyari lambda. Lambda dari sinar garis tadi ya. Oke, sama-sama. Iya, Pak. Silakan kelompok 1 disiapkan jawabannya.
Tinggal kelompok 2 sama kelompok 1 belum nanya nih. Kelompok 2, Pak. Kevin. Kevin, nanya apa, Vin? Nanya ke kelompok 3 ya. Itu cara yang tadi itu yang contoh soal pertama itu nyari pusatnya gimana? Yang pertama ini yang mana? Yang ada contoh soal yang Bentar, Bapak kasih tunjuk dulu. Bapak tunjukin dulu. awal-awal, Pak. Ini. Nah, itu. Oke. Cara nyari pusatnya gimana gitu ya? Nanya Ya. ke kelompok 2. Ke 3 kelompok dong, 3. Pak. Kelompok 1 belum nanya nih. Nah, kenapa sistem ini diterapkan? Karena kalau katanya ada apa ya namanya ya, aspirasi rakyat. Kalau Pak Ferry yang nanya bikin takut Pak pembelajarannya, pertanyaannya nggak ada di UKBM, nggak ada di buku. Nah, jadi sekarang yang nanya temennya sendiri tuh, biar nggak dredeg ya. Ternyata kelompok 1 nggak nanya-nanya. Kesimpulannya, ternyata bertanya atau menyiapkan pertanyaan itu lebih susah daripada menjawab. Jadi nanti kalau formatif, soalnya susah, jangan bilang Pak Ferry buat soal susah banget, jangan gitu. Aku aja ngerjakan susah. Gimana Pak Ferry yang buat soal ya? Padahal buat pertanyaan lebih susah daripada menjawab. Tuh ya, agar pikiran kita lebih positif. Oke. Ya, kelompok 1. Siapa aja nih kelompok 1 nih? Gak ada yang mau nanya? Atau kalau nggak mau nanya dulu, dijawab dulu dah. Pak, saya mau jawab pertanyaannya Kevin, Pak. Ya, monggo. Gimana? Kelompok 2 ya, Rizky. Kelompok 3. 3. Ya. Oke. Gimana? Itu cara nyari pusatnya itu pakai yang minus setengah A, minus setengah B, kan persamaan umum lingkaran itu kan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, jadi yang persamaan lingkaran 1 itu min setengah A-nya itu ada di min 2MX. Jadi min setengah dikali min 2MX. Jadinya M, B-nya itu di 4Y. Jadi min setengah kali 4. Jadi M, min 2. Terus yang L2 ini A-nya itu di min 2. Jadi min setengah kali min 2 itu 1. Terus yang kedua itu B-nya itu di min 2N. Jadi min setengah kali min 2N. Jadinya N. Nah, nih, ini jawaban buat yang tarik nih. Yang dipertanyakan untuk kelompok 1. Misal kita punya lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Oke. Terus punya lagi nih. X min 8. X min 8 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan misal 16. Nah, dia berpotongan tuh ya. Oke, kalau kita tambahkan jadinya gimana tuh? X, jadi kan yang pertama X kuadrat ditambah, kita lihat ini tuh dia X min 8 dulu ya. X min 8 kalau kita urai jadi X kuadrat min 16X plus 64 ya. Oke, ini yang persamaan kedua nih. Ditambah Y kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Terus kita tambahkan dengan yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kita anggap lambdanya 2, berarti 2X kuadrat plus 2Y kuadrat sama dengan 50, min 50. Jadi ini hasilnya 3. 3X kuadrat, terus ini juga 3Y kuadrat, terus min 50. Min 50 berarti ini min 66. Nah, jadinya yang mana? Yang X3, dia jadi lingkaran, di mana dia juga melalui 2 titik potong ini. Titik potong lingkaran 1 dan titik potong lingkaran 2. Gitu ya. Paham? Jadi
lambdanya itu adalah nilai yang kita cari, nilai skalar yang dikalikan dengan salah satu lingkaran. Terus ada nggak pertanyaan dari lambda? Ada. Jadi lingkaran ini diketahui, persamaannya diketahui. Terus cara nyari lambdanya gimana? Lingkaran besar kita tambahkan dengan lingkaran kecil dikalikan lambda, itu hasilnya sama dengan lingkaran yang diketahui ini, lingkaran sinarnya ini. Nanti baru ketemu si lambda. Gitu ya. Jadi harus diketahui 3 persamaan dulu nih. Lingkaran besar, lingkaran kecil, sama lingkaran yang sinarnya itu. Gitu ya, Rik ya. Makasih, Pak. Oke. Kelompok 1 gimana nih kelompok 1? Belum nanya nih. Nanya ke kelompok 2 ya. Belum ada pertanyaan tak? Kelompok 1. Kelompok 1 tadi Alia ya. Alia ingat anggotanya siapa aja? Nggak ingat ya? Alia punya pertanyaan nggak? Enggak? Mau lihat PPT-nya. Oh. Nggak tahu mau nanya apa. Nggak tahu mau nanya apa? Dipersiapkan ya pertanyaannya dari awal. Kasihan Pak ngasih pertanyaan susah Pak. Iya. Susah ya. Padahal nanya doang. Ayo. Mau lihat yang mana Alia? Sama kelompok 1. Anu Pak, yang tadi anak-anak nyari rumusnya itu Pak, yang nyari sudut Pak. Ini. Itu nyari AB-nya iya Pak. Kalau misalnya AB gak diketahui. Dari titik AB apa panjang AB? Panjang. Panjang AB. Silakan kelompok 2. Yang nanya tadi Abdurrahman Akhtar ya. Kelompok 1. Ayo kelompok 2 dijawab. Pakai yang akar X2 min X1 kuadrat itu Pak. Jarak 2 titik. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Rumus jarak 2 titik itu bukan. Jadi kita selisihkan X-nya dikuadratkan ditambah kita selisihkan Y-nya dikuadratkan. Terus diakar. Itu namanya teorema Pitagoras. Jadi kita membuat menghubungkan dua titik itu dan kita sikukan sehingga kita bisa menerapkan teorema Pitagoras di dalamnya. Gitu ya. Udah, makasih Atta dan Alia. Ada yang ingin ditanyakan ke Bapak Rek? Itu berarti ngitungnya pakai Pitagoras. Berarti itu kan Pitagoras itu bukannya harus 90 ya Pak? Kan kita bisa harus ikut. Ini, kita Bapak coba ya. Nih, Bapak punya titik di sini nih. Ya, kelihatan ya? Ya. Ganti warna merah aja. Hitam. Bapak punya titik di sini. Terus Bapak juga punya titik di sebelah sini. Oke. Yang ditanyakan adalah jarak titik itu. Gimana caranya? Dua titik itu diketahui ya. Terus ditanya jaraknya. Kita tinggal tarik garis lurus ke sini. Dan tarik garis ke sini. Anggap ini siku-siku. Karena lurus ya. Yang ditanyakan adalah jaraknya. Jaraknya yang mana, Pak? Jaraknya yang ini. Yang panjang itu. Nah, ini. Terus rumusnya apa? Ini sama dengan akar dari garis tinggi dikuadratkan ditambah alas dikuadratkan, panjang alas dikuadratkan. Nah, garis tingginya berapa dan panjang alasnya berapa? Kan ini kan ada XY-nya, ini ada XY-nya. Kalau ini X1, Y1, maka ini kan lurus. Maka nilai X-nya sama, X1.
Ini kan lurus, maka nilainya sama Y2. Maka ini X1 sama Y2. Sehingga panjang ini tadi adalah Y2 min Y1, panjang ini adalah X2 min X1. Oke? Sehingga panjangnya adalah akar Y2 min Y1 ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah X2 min X1 kuadrat. Itu ya. Oh iya, Pak. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi kawan-kawan? Sudah ya. Kalau nggak ada kita akhiri. Jangan lupa buat formatifnya dan tugas-tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa dulu deh. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas waktunya, atas segala kesalahan itu punya Bapak. Kalau benar ya semoga itu menjadi barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.